Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, terima kasih. Tambah orang yang Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada sedikit informasi. Insyaallah kami di tanggal es batunya dibanyakin, es batunya dibanyakin, penuhi lah. Minta maaf. Insyaallah di tanggal 22 April, ya insyaallah Senin depan, kami akan berangkat umrah membawa jamaah, sekaligus membawa 4 santri kami, santri putra, untuk sekolah dan kuliah di Tarim, Hadramaut, Yaman. Jadi dari tanggal 22 April mungkin kami kembali nanti di tanggal 6 atau 7 Mei. Nah, jadi 2 minggu ke depan mungkin ya, dari tanggal 22 sampai 7 Mei kami tidak ada di Balikpapan. Jadi nanti minta tolong kalau kami tidak bisa mengisi pengajian, nanti mungkin bisa diganti dengan yang lain. Dan insyaallah nanti di tanggal 8 Juni, jadi setelah 1 bulan kedatangan, tanggal 7 Mei kami datang. Insyaallah di tanggal 8 Juni kami akan berangkat haji bersama membawa jamaah lagi ya, insyaallah. Dan setelah kepulangan haji nanti insyaallah di tanggal 25 September atau di bulan Agustus mungkin, atau September, nanti kami akan membawa rombongan umrah kembali. Nah, siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berangkat umrah musim pertama setelah haji. Insyaallah kami masih buka layanan, kami buka pendaftaran untuk umrah di musim umrah awal setelah haji dengan harga 32 juta rupiah sudah dari Balikpapan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Disebutkan di dalam perkataan para hukama, ulama-ulama al-hikmah, mereka mengatakan inna sya'airal imani arba'atun. Sesungguhnya syiar-syiar keimanan seseorang itu ada 4 perkara. Yang pertama, syiarnya iman di dalam hati orang itu yaitu adalah takwa. Takwa banyak sekali definisinya. Cuman paling sering dikatakan ulama, takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjunjung perintah Allah
dan meninggalkan larangan Allah. Perintah Allah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Larangan Allah itu ada yang makruh, ada yang haram. Di antaranya itu ada namanya syubhat. Nah, 3 hal ini usahakan ditinggalkan. Yang syubhat, yang makruh, terlebih-lebih yang haram. Kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, kerjakanlah perbuatan yang sunnah atau yang wajib. Kalau tidak bisa sunnah, tidak bisa wajib, maka sekurang-kurangnya adalah perbuatan yang mubah. Dan mubah itu tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa. Tapi kalau kita iringi dengan niat yang baik, maka jadi pahala. Contoh umpama kita makan pagi, makan siang, makan malam, itu hukumnya tidaklah wajib, tidak sunnah, tetapi hukumnya mubah. Tapi kalau kita tambahi dengan niat yang baik, kita makan umpama pagi untuk menguatkan badan kita, untuk menyenangkan istri kita yang bikin masakan. Kalau kita diundang orang, umpama kita niat untuk menyenangkan hati orang yang memberikan kita undangan, maka niat-niat yang baik itu akan menjadi pahala. Perbuatannya mubah, tapi niat yang baik jadi pahala. Masya Allah. Niatul mukmin khairun min amalih. Dikatakan niatnya seorang yang beriman itu lebih baik dari perbuatannya. Terkadang perbuatannya cuma perbuatan yang mubah, tapi dengan niat-niat yang baik, maka perbuatan yang mubah tadi menghasilkan pahala. Nah, jadi yang pertama, tanda imannya seseorang itu kuat dan mempunyai syiar adalah ada nilai takwa di dalam hati. Kemudian yang kedua, kata ulama ahlu hikmah, tanda syiarnya imannya seseorang itu kuat dalam hatinya adalah wal haya'u, ada sifat malu. Sifat malu ini baik, tapi jangan malu-maluin. Ya, orang zaman sekarang ini sudah banyak putus urat malunya. Banyak sekali putus urat malunya. Malu tidak puasa. Tapi sekarang orang tidak ada rasa malu kalau tidak puasa. Dibus-dibus, merokok di siang Ramadan. Ini tidak ada rasa malu. Membuka aurat, bahkan melakukan kemaksiatan dibikin video, disebarkan di TikTok, di WhatsApp, di mana-mana. Ini adalah sangat buruk sekali orang yang tidak mempunyai rasa sifat malu itu. Nah, para ulama mengatakan bahwa al-haya, sifat malu itu terbagi menjadi 2 bahagian. Sifat malu itu terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama adalah al-haya nafsiyah, yakni sifat malu yang berasal dari pembawaan lahir. Ya, malu yang memang itu dari sifat kemanusiaan kita. Ya, sifat seseorang yang ada di daerah tersebut. Nah, sifat pembawaan manusia ini harus ada dalam diri kita. Kalau seandainya tidak ada rasa malu lagi dalam diri, ini sudah mirip dengan binatang. Nah, contoh malu yang timbul dari diri seseorang, ya, dari sifat kemanusiaan kita, itu seperti umpama
eh, membuka aurat, mohon maaf bertelanjang bulat umpama, ini adalah malu. Makanya kita manusia itu malu kalau membuka aurat, apalagi sampai tidak memakai satu helai benang pun di badan. Nah makanya alat kelamin seseorang itu bahasa kita ini disebut namanya kemaluan. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Nah istilah yang lebih halus lagi adalah alat kelamin, ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah kalau ada orang Banjar menampakkan auratnya, maka orang ini sudah tidak ada rasa malu dari sifat kemanusiaannya. Ya. Nah ini, apalagi umpama membuang hajat di tempat terbuka, itu kan sesuatu yang jelek. Umpama ada orang buang hajat begitu di pinggir jalan, kelihatan sama orang, ini rasa-rasanya sudah tidak ada rasa malu lagi. Bukan rasa, memang tidak ada rasa malu. Nah makanya kita buang hajat biasanya di tempat yang tertutup, di ruangan tertutup, sampai kalau bisa tidak tercium baunya, tidak terdengar suaranya. Jangankan buang hajat, orang buang angin saja di tempat umum itu sudah nggak sopan rasanya. Nah ini namanya rasa malu yang ditimbulkan dari sifat kemanusiaan. Kalau ini sudah tidak ada, apa bedanya kita manusia dengan binatang? Di luar negeri itu sudah kacau. Ada namanya, mohon maaf, Pantai Bugil. Ada namanya festival Bugil, ya, bertelanjang bulat di jalanan. Ada festival LGBT, ada festival naudzubillah min dzalik, nasallallahu alafiyah, perbuatan zina ditontonkan di pinggir jalan. Ini tidak ada bedanya lagi dengan binatang. Nah, kalau sudah tidak ada sifat malu seperti itu, lalu ya tadi sifat kebinatangan yang ada di tubuh manusia itu. Ala kulli hal. Kemudian yang kedua, kata ulama, adalah al-haya imaniyah, sifat malu yang ditimbulkan dari nilai-nilai keimanan seseorang. Nah, semakin tinggi imannya seseorang itu, maka sifat malunya itu lebih lagi daripada sifat malu dari kemanusiaan. Bagaimana ini? Nah, disinilah kalau keimanannya kuat, maka sifat malunya itu juga kuat, sehingga dia tidak akan melakukan maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan itu sudah tidak ada rasa malu lagi. Berjudi ditonton orang, melakukan perzinahan ditonton orang, apalagi mabok-mabokan dilihat orang. Ini sudah tidak ada rasa malu dari keimanannya. Jadi dia sangat mudah untuk melakukan maksiat. Nah, oleh karena itu ada orang yang mengatakan kalau seseorang itu masih mempunyai rasa malu dengan diri sendiri, malu dengan manusia, maka orang itu masih ada baik-baiknya. Apalagi kalau dia malu kepada Allah Ta'ala. Kalau dia malu kepada Allah Ta'ala, maka itu lebih hebat lagi. Nih ya, ada orang malu dengan manusia tapi tidak malu dengan Allah Ta'ala. Kamu berzina? Iya berzina katanya.
Tapi katanya berzina nggak mau dilihat orang, dia berzina jauh-jauhan. Nah ini masih ada rasa malu, malu dengan manusia, walaupun dia nggak malu dengan Allah Ta'ala. Nah kalau ada orang yang sudah parah sudah tidak malu dengan Allah dan tidak malu dengan manusia, ya Allah, ini manusia ya tadi mempertontonkan kemaksiatan itu di depan orang, bahkan dibikin video, dibikin film supaya orang lihat apa yang dia lakukan. Ya, bikin konten-konten yang sangat memalukan sekali. Nah, kalau orang tidak ada rasa malu lagi, maka itu menunjukkan tidak ada rasa iman di dalam hatinya. Baik, kemudian yang ketiga, kata ulama al-hikmah, tanda syiar keimanan seseorang itu kuat dalam hatinya adalah asyukru, ada sifat terima kasih kepada Allah Ta'ala, sifat syukur kepada Allah. Nah, orang bersyukur itu dikatakan ada dua. Yang pertama bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang kedua bersyukur kepada makhluk Allah Ta'ala. Nah kita dituntut dua-duanya ini untuk bersyukur. Kalau bahasa kitanya terima kasih lah ya. Makanya kalau orang Arab tuh kalau dikasih sesuatu atau apalah, maka dia katakan syukran katsira, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kalau dia tambahkan doa, jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas kebaikanmu yang berlipat-lipat banyak. Nah, itu bagus. Nah, kalau orang tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa terima kasih, maka hilang di dalam hatinya. Maka hilang iman di dalam hatinya. Nah, seperti yang kita katakan tadi, syukur itu terbagi menjadi dua sifat syukur ini. Yang pertama syukur kepada Allah Ta'ala. Bukti syukur kita kepada Allah Ta'ala itu gimana? Nah, syukur tandanya kita kepada Allah Ta'ala itu adalah kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Itu sifat syukur tadi. Ada orang diberikan harta, dia gunakan harta itu untuk berbagi kepada orang-orang yang memerlukan bantuan dia. Itu adalah bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Ada orang diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, dia gunakan jabatan tadi, dia gunakan kekuasaan tadi untuk kebaikan di jalan Allah. Maka orang yang seperti itu disebut namanya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Begitu juga yang lainnya. Tapi kalau ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia gunakan nikmat tadi di jalan yang dimurkai oleh Allah, ini yang disebut namanya kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian kita juga yang kedua bersyukur kepada makhluk Allah Ta'ala. Bersyukur kepada makhluk Allah Ta'ala ini adalah bentuk hablum minan nas di antara kita. Seseorang membantu kita, kita berterima kasih kepada terima kasih. Maka orang yang memberikan sesuatu kepada kita tadi, dia merasa dihargai dengan pemberian itu, dengan pemberian yang dia berikan kepada kita. Nah, ketika dia bergembira itu, maka ini menjadi pahala. Sehingga disebutkan dalam riwayat ya, man lam yushkirillah lam yushkiril, man lam yushkirin nas lam yushkirillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia sesungguhnya tidak berterima kasih kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia yang memberikan sesuatu kepada kita, bantuan kepada kita itu adalah secara tidak langsung Allah yang membantu kita.
tapi jalannya adalah dengan jalan manusia tadi. Memberikan makanan, pakaian, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kita ucapkan terima kasih. Lalu pemberian itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Orang tadi merasa senang. Ketika orang itu senang, maka Allah juga pasti senang. Mohon maaf, saya pribadi sering sekali diberikan sesuatu sama orang. Terkadang orang itu lebaran Pak ya, mau dekat lebaran, orang itu ngasih saya baju atau ngasih sarung. Guru, ini baju, mohon dipakai, mohon dipakai bajunya nanti. Oh iya, terima kasih, insyaallah tak pakai. Nah, jadi baju itu umpama saya pakai baju itu, lalu saya berkunjung kepada orang yang memberikan baju tadi. Pas lebaran saya berkunjung ke rumahnya dengan memakai baju yang saya pakai, yang dia berikan kepada saya. Kira-kira orang itu senang gak? Pasti senang. Ih, bajuku dipakai, bajuku dipakainya, senang itu. Nah itu tuh ya, bukti syukur kita kepada manusia tadi dengan menggunakan pemberian orang tadi dengan jalan yang baik. Tidak usahlah jauh-jauh orang lain ya, istri kita saja umpama, istri kita masak nih, istri kita masak, lalu kita makan dengan lahapnya, kita makan dengan lahapnya, kita habisi makanan tadi dan sebagainya. Walaupun kita tidak puji enaknya makanan ini, walaupun kita nggak puji dia tahu itu. Dia dalam hatinya senang, makananku dimakan sama lakiku, sama suamiku. Senang tuh dia dalam hati. Apalagi kita puji, enaknya makanan ini. Nah, ada juga dulu orang, ini cerita lucu aja sih ya, suami ini nggak pernah muji masakan istrinya. Suatu saat si suami ini mendengar ceramah. Jadi bagaimana cara menyayangi istri, bagaimana berkomunikasi dengan istri yang baik. Nah, salah satunya adalah memuji masakan istri. Kemudian suami ini ingin mempraktekkan tadi, dia pulang ke rumah, istrinya menyediakan makanan. Lalu dia makan makanan ini. Nah, karena dia tadi dengar ceramah katanya pujilah masakan istri, dia puji. Enak banget mah masakan ini mah. Enak banget masakan ini katanya. Nah, kata istrinya, benar masakan itu enak. Benar. Tumben-tumbennya mama bisa masak yang begini nikmat. Waduh, hebat banget nih. Benar Pak? Iya benar katanya. Bapak tahu itu masakan siapa itu? Nggak tahu. Itu masakan tetangga sebelah. Ya, masakan janda di sebelah rumah. Ya. Ternyata mujinya salah. Ternyata memuji masakan si janda yang ngasih masakan kepada dia. Salah muji akhirnya. Jadi lihat-lihat dulu kalau ingin memuji, ini istri kah yang masak atau dikasih sama orang. Ya, kalau istri yang masak, oke lah puji ya seperti itu. Pernah itu, wallah alamnya ceritanya, cuman ini sering diceritakan sama para penceramah-penceramah. Siti Aisyah itu kan beliau adalah istri yang muda. Ketika Nabi menikah dengan Siti Aisyah itu berumur masih 7 tahun. Dan ketika sudah umur 9 tahun baru Nabi kita menggauli Siti Aisyah. Dan ketika Nabi meninggal, Siti Aisyah itu masih berumur 18 tahun, kurang lebih 18 tahun. Jadi sangat muda masih sekali. Nah, karena mudanya Siti Aisyah ini kan ya mohon maaf ya, bahasa kitanya itu mungkin kurang berpengalaman di dalam bidang masakan. Dan memang beliau mengakui itu. Soal masakan beliau tidak ahli dalam memasak. Sampai dikatakan wallahu alam ya, pernah suatu ketika Siti Aisyah
membikin air gitu ya. Ternyata beliau tidak mengambil gula, tetapi mengambil garam, ya, mengambil garam. Lalu disuguhkanlah minuman tadi kepada Rasul, tentulah tidak sengaja. Rasul meminum air tadi, merasa ini bukan gula, ini garam nih. Lalu Rasul pun tidak marah, Rasul cuman tersenyum karena melihat apa yang dilakukan oleh istrinya. Lalu Nabi berkata, wahai Aisyah, kayaknya kita sudah lama nggak minum secangkir berdua. Kita sudah lama nggak minum secangkir berdua. Oh, Siti Aisyah senang karena diajak sama Rasul untuk minum secangkir berdua. Jadi Rasul minum begitu, Rasul biasa saja. Tapi ketika giliran Siti Aisyah minum, langsung bahasa Banjarnya terkerucut dahi, terpejam mata. Rasul diam saja. Lalu apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, maafkan aku tidak tahu dan tidak bisa membedakan yang mana garam dan mana gula. Maafkan aku ya Rasul. Kata Rasul, tidak apa-apa, katanya, tidak apa-apa. Jadi Rasul tidak langsung marah begitu, tetapi Rasul sambil senyum, sambil dengan hati yang tenang. Dengan seperti itulah Nabi menegur Siti Aisyah, dan Siti Aisyah merasa tidak dihinakan oleh Nabi, tidak dikucilkan atau dikecilkan oleh Nabi. Tetapi dengan cara seperti itu Siti Aisyah pun merasa dihargai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Aisyah, ya. La ilaha illallah. Coba lihat ya, saya lihat video begitu. Seseorang menolong menolong binatang. Banyak ya binatang yang ditolong, ada yang ditolong itu gajah, ada yang ditolong itu monyet, ada yang ditolong ikan, ada yang ditolong burung, ya. Banyak video-video di YouTube itu. Jadi ada seseorang nolong binatang yang salah satu yang kita sebutkan itu. Nah, ketika binatang ini mendapat kesusahan, umpama dia terjerat atau anaknya itu masuk ke dalam lubang seperti gajah begitu, tidak bisa keluar. Orang ini nolong anak gajah tadi sampai bebas dari lubang yang anak gajah tadi masuk ke dalam lubang itu, nggak bisa naik, ditolong sama orang. Kemudian ada juga semacam burung ditolong orang. Nah, setelah ditolong, binatang-binatang tadi ini dilepaskan begitu di alam bebas. Sebelum dia pergi, dia mengucapkan terima kasih dengan tentulah gayanya binatang, bahasa dia. Seakan-akan dia mengucapkan terima kasih katanya. Lalu setelah itu pergilah binatang tadi. Nah, coba lihat, binatang saja bisa berterima kasih dengan manusia. Kalau ada manusia tidak bisa berterima kasih dengan sesama manusia, wah ini parah banget nih. Lebih parah daripada binatang. Coba lihat anjing umpama. Anjing yang diberikan makan sama majikannya, atau ada orang melihara kucing, diberi makan sama majikannya. Maka binatang-binatang yang diberi makan sama majikannya, binatang ini luar biasa jinaknya. Dia berterima kasih dengan majikannya, dia berterima kasih dengan orang yang memelihara dia. Nah, binatang-binatang saja bisa berterima kasih. Kalau ada di antara kita tidak bisa berterima kasih, la ilaha illallah, terbuat dari apa hati orang-orang itu? Nah, ala kulli hal, jadi kata ulama al-hikmah, tanda kuatnya iman seseorang yang nomor 3 adalah asyukru, ada nilai syukur, berterima kasih kepada Allah atau kepada makhluk Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, tanda kuatnya imannya seseorang itu dalam hati adalah as-sabru, yaitu sifat sabar. Ya, sifat sabar.
Nah, para ulama mendefinisikan sabar itu apa? Mungkin banyak ya definisinya, cuman di kitab ini dikatakan sabar itu adalah meninggalkan perbuatan mengadu selain kepada Allah ketika tertimpa sesuatu kesulitan atau musibah. Nah, jadi kalau kita tertimpa sesuatu kesulitan atau musibah, kita dikatakan sabar, itu tandanya adalah kita mengadunya bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Curhatnya bukan kepada makhluk, tapi curhatnya kepada Allah. Ketika seseorang bisa melakukan seperti itu, maka itu disebut namanya sabar. Cuma terkadang orang banyak nggak tahan di sini. Ketika tertimpa sesuatu, dia curhat kepada manusia, mencari perhatian kepada manusia. Bahkan kesusahannya itu ditampakkan supaya orang tahu nih dia lagi dalam kesusahan. Bukan cukup hanya dia bicarakan, tapi dia sebarkan di media sosial. Dia bikin video apa kesusahannya dia bikin status apa yang dia rasakan dengan kesusahan tadi. Maka kata ulama, bukan seperti itu cara orang sabar. Tapi orang yang sabar itu adalah ketika dia mendapatkan sesuatu musibah, dia mengadunya kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika mengadu tadi, itu bisa dengan cara berdoa kepada Allah Ta'ala, berkeluh kesah dengan Allah. Ya Allah, saya mendapatkan kesusahan, saya lagi susah, saya masih banyak hutang, berikan saya jalan ya Allah untuk melunasi ini. Ya Allah, saya sakit, saya berikanlah saya kesehatan. Itu mengadu kepada Allah seperti itu tuh. Nah, ketika dia sudah seperti itu mengadu kepada Allah Ta'ala, lalu dia berusaha untuk mencari jalan keluar itu. Mencari jalan keluar. Kalau sakit jangan didiamkan, tapi berusaha untuk berobat. Datang ke dokter. Nah, itu yang disebut sabar. Ini kalau ada ya sabar aja lah aku lah, mau sakit mau apa enggak apa-apa lah. Itu bukan sabar namanya. Itu namanya sudah putus asa. Sabar dengan putus asa beda. Ala kulli hal ya. Nah, itu sabar tadi ketika mendapatkan sesuatu yang merasa dia tidak baik, maka yang pertama kali berkeluh kesahnya dia itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di riwayat Abu Nuaim itu dikatakan dirwatul iman arba'u khilalin. Puncak kekuatan iman seseorang itu ada 4. Puncak kekuatan iman. Ini dalam riwayat yang lain ya. Riwayat Abu Nuaim dikatakan puncaknya kekuatan iman seseorang itu ada 4. Yang pertama as-sabru lil hukmi. Dia bersabar ketika menerima keputusan Allah Ta'ala. Apapun yang diputuskan oleh Allah, mau itu baik mau itu tidak baik, dia sabar. Maka orang ini sudah puncak imannya tinggi. Yang kedua waridha bil qadari. Dan dia rela menerima takdir. Dia sudah berusaha, dia sudah bersabar, lalu berusaha dan seterusnya, lalu ternyata apa yang dia usahakan tadi tidak mencapai target. Ketika dia seperti itu, di dalam hatinya ridha, ya sudahlah, inilah yang terbaik buatku menurut Allah Ta'ala. Nah, ridha ini lebih tinggi lagi dari sabar ya. Ketika dia sudah ada ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah, dia sudah mendapatkan puncak iman, tanda puncak iman yang kedua. Yang ketiga wal ikhlasu litawakkuli. Ikhlas ketika bertawakal. Yang ketika sudah berusaha nih ya,
dalam berusaha mencari rezeki, berusaha mencari kesembuhan dan sebagainya, tawakal sudah, mau apa lagi? Ya, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tanda puncak iman yang kedua. Kemudian yang keempat, wal istislamu li Rabbi. Kemudian dia pasrah kepada Allah Ta'ala. Ya, sudah dia bertawakal, lalu dia pasrahkan kepada Allah, maka inilah puncak daripada keimanan yang kuat di dalam diri seseorang. Ala kulli hal, semua yang kita sebutkan tadi adalah amaliyah yang berkaitan dengan hati diri kita masing-masing. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar, orang yang mempunyai sifat malu, orang yang kuat di dalam takwa dan juga bersyukur. Karena kalau kita mempunyai yang sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, maka insya Allah itulah tanda kekuatan iman di dalam diri kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari kita bisa mengamalkannya, dan insya Allah ini menjadi kekuatan iman kita, sehingga Allah menambahkan kekuatan iman, Islam, ihsan, takwa di dalam hati kita, sampai iman, Islam, takwa, ihsan tadi kita bawa ketika kita mati nanti. Mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allah selamatkan kita dari dunia hingga akhirat, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.